Sekarang kita bahas Business Process Engineering atau BPR and Modeling ya. Jadi dalam implementasi ERP ya, itu sering diikuti dengan aktivitas BPR ya, Business Process Engineering ya. Sehingga tema ini perlu kita bahas ya dalam pembahasan tentang ERP. Nah, sebelumnya saya review dulu ya, apa itu business process ya. Jadi menurut Davenport, business process itu adalah tugas-tugas yang secara logika itu saling berhubungan ya, menggunakan sumber daya perusahaan untuk mencapai hasil yang sudah didefinisikan sebelumnya ya. Jadi di sini ada sejumlah aktivitas ya, yang itu sering berhubungan dan penggunaan sumber daya ya, dan outcome bisnis yang diharapkan ya dari aktivitas ini. Nah, bisnis proses juga ya bisa dilihat sebagai kumpulan aktivitas pada satu urutan tertentu ya, yang memiliki satu atau lebih input dan menghasilkan satu atau banyak result ya, hasil ya, yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan ya. Nah, jadi sini kata kuncinya adalah memberikan nilai tambah ya bagi perusahaan. Nah, proses itu memiliki awal dan akhir yang jelas ya, sehingga input dan outputnya harus secara jelas diidentifikasikan. Kemudian proses itu cross-fungsional ya, jadi melibatkan jumlah fungsi dalam perusahaan, bukan hanya satu fungsi. Jadi satu proses itu misalnya seperti proses pembelian ya, itu melibatkan bagian pembelian ya, kemudian bagian atau bagian pembelian atau bagian pengadaan ya, kemudian bagian gudang ya, yang nanti akan menerima barang misalnya, kemudian juga bagian akuntansi ya, kemudian juga misalnya proses produksi juga melibatkan bagian-bagian lain ya, bagian inventorinya kan, bagian keuangannya. Jadi satu proses bisnis itu melibatkan banyak fungsi atau cross function, tidak terbatas dalam satu fungsi ya. Ya contohnya misalnya di sini enquiry to order atau order acquisition process ya tadi, proses pengadaan ya, pengadaan barang. Kemudian komponen to finish product ya, assembly process ya. Jadi bagaimana proses produksi ya, requirement to sample atau product development process atau proses pengembangan produk. Ini tidak hanya satu fungsi atau satu departemen, tapi melibatkan banyak departemen. Nah, seperti inilah bisnis proses itu berjalan. Nah, ini contoh misalnya ya, proses penjualan ya, atau pemenuhan customer order. Ini ada beberapa langkah ya, misalnya bagian penjualan menerima pesanan ya dari customer kan. Kemudian kalau misalnya barangnya ini adalah make to order ya, ya berarti kan akan mengenerate produksi ya. Ya, jadi kemudian bagian produksi itu akan menjalankan production order ya. Kemudian kalau barangnya sudah jadi nanti juga akan melibatkan bagian quality ya, untuk mengecek apakah barang sudah sesuai dengan standar kualitasnya atau belum. Ya, kemudian sudah itu akan masuk ke gudang ya. Gudang. Kemudian dari gudang ya akan dilakukan proses picking ya, pengambilan barang ya. Kemudian packing ya, pengemasan. Sudah itu masuk ke bagian distribusi ya, untuk mengirimkan barang kepada customer ya. Dan terakhir nanti bagian keuangan itu akan mengirim tagihan. Nah, ini untuk proses misalnya sales order ya, atau order to cash ya. Nah, ini melibatkan sejumlah departemen ya, bukan hanya departemen penjualan saja, tapi ada juga departemen produksi ya, kalau ini juga bagian dari make to order misalnya.
Juga melibatkan bagian pengadaan misalnya kalau di situ raw materialnya belum ada ya atau kurang sehingga perlu ada pengadaan, melibatkan bagian apa quality departemen gitu kan untuk pengecekan warehouse, distribution dan finance ya. Jadi hampir melibatkan semua fungsi yang ada di dalam perusahaan. Jadi bisnis proses itu ya berjalan eh, melibatkan semua atau banyak departemen ya dari suatu organisasi atau perusahaan. Ini contoh tadi order, manajemen proses yang melibatkan sales, production, quality, warehouse, distribution, and finance. Nah ini adalah prinsip dasar ya bisnis proses ya, bahwa memiliki sejumlah langkah-langkah ya. Nah, setiap tahapan atau langkah tersebut ada input dan output yang jelas ya. Ya misalnya input untuk sales itu adalah order ya, sales order kan, seperti itu. Kemudian setiap tahap atau setiap proses atau setiap langkah itu bisa dilakukan oleh beberapa fungsi yang berbeda ya dalam perusahaan ya, dan dilakukan oleh orang yang berbeda gitu. Nah, setiap proses ini harusnya memberikan nilai tambah bagi semua proses yang ada gitu ya. Nah, ini adalah prinsip bisnis proses. Baik ya, itu mungkin ya terkait bisnis proses. Ya, silakan kalau ada yang mau